Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Rika Nadaktami NIM 1814313538 dari kelas biologi B. Di sini saya akan menjelaskan tentang reproduksi dan perkembangan hewan. Di mana yang pertama itu ada perkembangan embrio pada hewan. Nah, apa itu embrio? Embrionik itu merupakan pertumbuhan dan perkembangan yang dimulai dari zigot hingga terbentuknya embrio sebelum lahir dan menetas. Pembelahan biner adalah proses reproduksi aseksual yang digunakan oleh anggota domain Archaea dan bakteri. Nah, di antara organisme lain dalam proses reproduksi melibatkan pembelahan organisme bersel satu menjadi dua sel individu yang baru yang masing-masing memiliki nukleus. Nah, kemudian ada macam-macam pembelahan biner. Yang pertama itu biner transversal, kemudian yang kedua ada biner sederhana atau ortodoks, yang ketiga ada biner longitudinal, kemudian yang keempat itu ada pembelahan biner oblique. Nah, kemudian selanjutnya yaitu strobilisasi. Berikutnya ada signami, yaitu peleburan dua gamet yang dapat berupa nukleus atau sel-sel bernukleus untuk membentuk sel tunggal atau zigot atau peleburan nukleus. Nah, signami sendiri ini terbagi menjadi 9. Yang pertama ada autogami, kemudian axogami, kemudian halogami, kemudian paedogami, kemudian ada marogami, kemudian ada isogami dan anisogami, kemudian ada makrogami, dan yang terakhir ada mikrogami. Nah, selanjutnya itu ada embrio. Nah, embrio ini adalah organisme atau sel yang hidup pada masa awal pertumbuhan. Nah, embrio terjadi pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Embrio ini diawali dengan fertilisasi. Adapun tahapan-tahapan perkembangan embrio yaitu ada fase morula, kemudian fase blastula, kemudian ada fase gastrula. Nah, kemudian perkembangan hewan ini merupakan totalitas proses perubahan yang dimulai dari sel gamet yang difertilisasi menjadi zigot. Kemudian berkembang hingga menjadi beberapa sel dengan karakter yang berbeda-beda, mulai dari ukuran, bentuk, dan fungsi hingga sepanjang fase menuju dewasa, tua, dan mati. Kemudian ada seorang peneliti bernama William Harvey pada tahun 1651. Dia melakukan pengamatan reproduksi melalui pengamatan embrio pada berbagai organisme. Dengan cara ini kemudian lahirlah ilmu embriologi. Tahapan utama perkembangan hewan yaitu pembentukan gamet, fertilisasi, pembelahan, kemudian gastrulasi, dan organogenesis dan pertumbuhan. Kemudian fungsi hormon terbagi menjadi beberapa bagian yaitu diferensiasi gamet, pembentukan iol, kemudian sifat seksual sekunder, masa kawin pada hewan, sinkronisasi, tingkah laku kelamin jantan dan betina, kopulasi, pemeliharaan kehamilan, dan implantasi melahirkan. Klasifikasi hormon ada 2, yaitu ada klasifikasi hormon berdasarkan pengaruhnya yaitu hormon primer dan hormon sekunder. Kemudian yang kedua ada klasifikasi hormon berdasarkan struktur kimiawi yaitu protein, steroid, dan lemak. Nah, adapun mekanisme kerja hormon, yang pertama ada hormon yang disalurkan melalui peredaran darah, kemudian hormon tersebar ke seluruh tubuh, kemudian ada reseptor pada membran dan dinding sel yang memilih hormon yang masuk, kemudian yang terakhir ada reseptor yang hanya mengenal satu macam hormon dan menimbulkan beberapa reaksi khas pada sel sasaran. Nah, di sini ada gematogenesis. Gematogenesis ini adalah proses pembentukan gamet jantan atau betina. Gematogenesis ini melibatkan proses pembelahan sel-sel gamet melalui mitosis dan meiosis. Kemudian ada spermatogenesis yang merupakan proses diferensiasi dan spermatogenium yang menjadi spermatozoa. Pada manusia, spermatogenesis ini dimulai sejak masa pubertas dan terus berlanjut seumur hidup. Kemudian secara umum spermatogenesis ini dibedakan menjadi 3 tahapan, yaitu ada tahapan spermatogenesis, kemudian tahapan meiosis, kemudian yang terakhir ada tahapan spermigionesis. Kemudian yang ada oogenesis. Nah, oogenesis ini merupakan gematogenesis pada induk betina. Dalam oogenesis terjadi proses pembentukan sel telur yang disebut oogenia. Selanjutnya ada pembelahan meiosis pertama. Pembelahan meiosis ini terjadi di ovarium pada saat
The graft mengalami maturasi dan selesai sebelum terjadi ovalasi atau sel telur yang membelah sehingga kromosom terpisah membentuk dua sel yang masing-masing mengandung 23 kromosom. Pembelahan meiosis pertama ini menghasilkan kromosom haploid. Kemudian pada oosit sekunder dan badan polar primer, pertukaran kromatid dan bahan genetiknya juga terjadi dalam proses meiosis ini. Nah, selanjutnya itu ada fertilisasi. Nah, fertilisasi ini merupakan suatu proses peleburan atau pertemuan antara inti sel gamet jantan atau spermatozoa dengan sel gamet betina atau ovum yang membentuk sel tunggal yang dinamakan sigot. Sigot ini kemudian membelah menjadi dua anakan sel, 4, 8, 16, dan seterusnya. Kemudian proses fertilisasi. Proses fertilisasi ini dibedakan menjadi 3 tahapan, yaitu tahapan aktivasi, penetrasi, dan fusi nukleus. Fertilisasi umumnya bersifat monospermi, yaitu hanya satu inti sperma yang membuahi supaya individu yang terbentuk di diploid dan selalu tidak terjadi polispermi atau satu inti sperma yang membuahi. Nah, fertilisasi monospermi ini biasa disebabkan saat fertilisasi berlangsung terjadi aktivitas granula korteks di dalam sel telur sehingga permeabilitasnya membran telur berbuah. Perbedaan permeabilitas membran akan menyebabkan spermatozoa lain tidak dapat menembus sel telur. Kemudian ada 2 macam fertilisasi. Nah, yaitu yang pertama ada fertilisasi eksternal, kemudian yang kedua fertilisasi internal. Kemudian ada reaksi kortikal adalah reaksi yang menyebabkan zona polisida menjadi keras. Kemudian pencegahan polisperma ini setelah satu spermatozoa berhasil memverifikasi sel telur, maka secara tidak blokade segera terjadi blokade atau reaksi korteks granula untuk membran fertilisasi untuk mencegah terjadi polispermi. Selanjutnya ada tipe implantasi. Berdasarkan kedalaman proses implantasi dibagi menjadi superficial, eksentrik, dan interstitial. Kemudian ada plasenta. Nah, di mana plasenta ini merupakan struktur khas pada mamalia yang berkembang embrionya yang terjadi dalam uterus atau intrauterin. Plasenta adalah kesatuan struktur dan hubungan antara selaput ekstraembrionik fetus dengan endometrium induk. Nah, plasenta ini merupakan sistem 2 komponen, yaitu selaput ekstraembrionik dan selaput lendir rahim yang berintegrasi menjadi satu kesatuan untuk keperluan pertukaran timbal balik antara induk dan fetus. Selanjutnya ada beberapa fungsi plasenta. Yang pertama sebagai sarana selektif, kemudian organ endokrin penghasil hormon yang penting selama kebuntingan, kemudian pencegahan barier bagi percampuran langsung antara darah fetus dengan darah induk, kemudian imunologi, dan yang terakhir farmakologi. Hormon-hormon yang disekresikan plasenta sebagai kelenjar endokrin yaitu ada chorionic gonadotropin, progesteron, estrogen, dan chorionic somatotropin. Kemudian ada pembentukan plasenta yang meliputi pertumbuhan pil, horin, ruang antara pil dan desu 2. Basil pil terdiri dari selapis sel-sel epitel yang menjulur ke dalam selaput uterus. Kemudian mula-mula dibentuk oleh fili primer, kemudian fili tersebut mengadakan percabangan membentuk fili sekunder. Selanjutnya ada selaput embrionik. Nah, dia ini terbentuk selama perkembangan embrio. Selaput ekstraembrionik berfungsi mediator pertukaran serta pelindung bagi embrio. Pada mamalia, selaput ekstraembrionik ini akan membentuk plasenta bersama-sama dengan bagian endometrium induk. Kemudian ada selaput ekstraembrionik pada mamalia, yaitu yang pertama ada kantung kuning telur, ada aminium, dan ada chorion, dan yang terakhir ada allotonis. Nah, adapun jenis-jenis plasenta, yang pertama itu ada plasenta difusi, kemudian plasenta cotyledonaria, kemudian plasenta sonaria, dan ada plasenta tipe discoidal. Kemudian cleavage atau pembelahan. Setelah proses fertilisasi terjadi yang membentuk zigot yang mengalami serangkaian proses pembelahan atau cleavage yang sangat cepat. Pada fase ini awalnya zigot akan membelah menjadi 2 sel atau dikenal dengan nama blastomer, yaitu biasanya terjadi 30 jam setelah fertilisasi. Kemudian
Ada pada umumnya itu perkembangan pada vertebrata melalui beberapa tingkatan, yaitu ada periode persiapan, kemudian periode pembuahan, periode pembelahan zigot, periode pembentukan lapisan sel, periode organogenesis, periode pertumbuhan, dan diferensiasi. Kemudian ciri-ciri pembelahan zigot, yang pertama itu ukuran embrio relatif tidak bertambah dan bentuk umum embrio tidak berubah kecuali terbentuknya rongga blastoseol. Kemudian adanya transformasi dari bagian substansi sitoplasma menjadi bagian substansi inti. Nah, adanya perubahan-perubahan kuantitatif komposisi telur yang terbatas. Kemudian ada bagian-bagian utama sitoplasma telur tidak digantikan dan relatif pada posisi sama pada saat pembelahan. Kemudian ada bidang-bidang pembelahan. Yang pertama itu ada meridional, kemudian ekuatorial, kemudian vertikal, dan latitudinal. Demikianlah yang bisa saya jelaskan pada materi ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq walhidayah.